Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara bersuka cita? Amin. Amin. Tema hari ini bertemu Yesus. Saudara rindu bertemu Yesus? Amin. Saudara yang mengikuti siaran ini secara streaming berada di tempat saudara masing-masing, saudara rindu bertemu Yesus? Ya, saya percaya saudara sedang jawab di sana. Sekarang pertanyaannya, sudah ketemu atau belum? Setahun yang lalu rindu bertemu Yesus. 5 tahun yang lalu rindu bertemu Yesus. 10 tahun yang lalu rindu bertemu Yesus. Pertanyaannya, sekarang ini sudah bertemu dengan Yesus atau belum? Ya, kita menginjak bulan mendekati bulan Natal. Ya, beberapa minggu ke depan kita sudah masuk ke bulan Natal. Dan saya ingin membawa kita kepada satu situasi di mana orang-orang rindu bertemu dengan Yesus. Dan sampai akhirnya mereka benar-benar bertemu Yesus. Rindu dan sampai ketemu itu goalnya, saudara. Kalau sampai dengan hari ini anak-anak Tuhan hanya rindu ketemu Yesus tapi belum pernah ketemu Yesus, itu menjadi satu koreksi, ya, satu perhatian bagi kita sekalian. Karena penting bagi kita untuk kita benar-benar bertemu dengan pribadi yang kita rindukan. Saudara, di dalam Matius pasal yang kedua, ayat yang kedua, saya mau bawa kepada momen Natal 2000 tahun yang lalu. Di dalam Matius 2 ayat yang kedua, dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ini satu kerinduan. Dari siapa? Orang-orang Majus. Dan yang dikatakan saat itu, dia sedang bertanya kepada siapa? Kepada Herodes. Dia datang ke istana Herodes dan bertanya, di mana dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Di mana Mesias itu? Ya. Orang Majus memiliki kerinduan. Dan ketika Herodes mendengar berita itu kaget, saudara. Herodes terkejut. Kalau saudara baca di dalam Matius 2 ayat yang ketiga, ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Kaget, saudara. Ya. Karena apa? Karena Herodes tahu, kalian dari mana? Kami dari timur. Dari timur, menurut catatan para ahli, diperkirakan mereka ini dari daerah Babilonia Purba atau juga daerah jajahan-jajahan sekitar Persia, jajahan-jajahan Persia, saudara. Ya, jadi jarak yang ditempuh oleh orang Majus ini ratusan kilometer, saudara. Ada yang mencatat 600 kilometer, ya. Ada yang menyatakan 800 kilometer. Tapi memang keadaan yang ada itu menunjukkan bahwa kata timur ini berarti satu tempat yang jauh. Herodes kaget. Kalian sampai sejauh ini hanya karena kepengen ketemu. Ya, itu bukan perjalanan yang pendek, saudara. Ratusan kilometer itu perjalanan yang panjang. Makanya ketika Herodes cari tahu, ya, berdasarkan kapan pertama kali orang Majus ini melihat bintang, kalau saudara baca ayat selanjutnya, Herodes menyelidik. Dari kapan kalian lihat bintang itu sampai dengan sekarang? Mulai dihitung perkiraan tahun. Makanya ketika pembunuhan bayi-bayi itu di usia 2 tahun ke bawah. Perjalanannya panjang. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan satu kerinduan yang dalam bangkit dari orang Majus ini. Mereka melihat sebuah tanda. Mereka ahli-ahli astronomi yang melihat bahwa seorang raja yang besar sudah lahir, ya, di tanah Israel. Kita tidak tahu dari mana mereka bisa menyimpulkan bintang yang besar itu tanda lahir seorang raja. Ya. Bisa jadi diperkirakan orang Majus ini sempat mendengar harapan-harapan dari orang Yahudi yang terdiaspora, yang tersebar. Karena memang masa-masa sebelumnya kita tahu di zaman Perjanjian Lama
bangsa umat pilihan Allah ini ditawan ke Asyur, ke Babel. Ya, jadi diperkirakan ada andil dari Daniel, Sadrah, Meshach, Abednego atau zaman Esther, ya, di mana orang-orang Yahudi mengharapkan kelepasan dari Sang Mesias. Ya, dan kebetulan juga mereka seorang ahli astronomi, dan ketika mereka melihat itu, maka bangkit satu kerinduan. Saya percaya bukan hanya ingin ketemu, bukan hanya rindu bertemu, saudara, tetapi mereka melihat bahwa ini bukan main-main ini. Roh Kudus campur tangan ikut andil di dalam hidup mereka. Makanya ketika mereka berjalan dan sampailah mereka ke istana Herodes. Kita lihat di sana, saudara, ketika dia sampai ke istana Herodes, dia bertanya seperti itu. Di mana dia raja orang Yahudi yang dilahirkan itu? Saudara, kalau kita lihat, bintang itu menuntun orang Majus. Tetapi mereka menuju ke istana Herodes. Dan sampai akhirnya kerinduan itu terjawab ketika di tengah-tengah rasa ingin tahunya Herodes, Herodes memanggil para imam-imam kepala dan ahli Taurat. Loh, memang ada Mesias yang mau lahir. Coba di kitab kalian ada enggak? Mereka membuka kitab para nabi dan ketemulah di Mika 5 ayat yang pertama, bahwa Bethlehem Yehuda, engkau bukan yang terkecil, ya, tetapi engkau hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Ya, ini berbicara tentang lahirnya Sang Mesias. Ya, dari situ orang Majus tahu kebenaran apa yang bisa kita tangkap, saudara. Orang Majus ketika dia rindu bertemu Yesus, dia sempat salah ke istana Herodes. Tetapi di situ akhirnya dia benar-benar bisa bertemu dengan Yesus melalui apa, saudara? Firman yang dibacakan. Oh, ada ini di Mika 5. Karena apa disebutkan Bethlehem? Mereka waktu itu tidak tahu tempatnya namanya Bethlehem, mereka tidak tahu. Yang mereka lihat bintang. Dan bintang itu ya mereka baru lihat jelas ketika malam hari. Ya, jadi durasi perjalanan waktu sedemikian rupa lamanya. Dan ketika ada firman yang dibacakan, orang Majus semakin mantap. Oh, Bethlehem. Dan ketika mereka keluar, bintang itu nampak lagi, saudara. Dan menuntun mereka benar-benar di Bethlehem. Apa yang kita bisa tangkap dari hal ini? Ketika saudara punya kerinduan untuk bertemu dengan Yesus, temukan melalui firman. Amin. Ketika dikatakan ini di Mika 5 ayat 1, oh Bethlehem, ketemu Yesus mereka di Bethlehem. Saudara, ketika saudara rindu bertemu Yesus, baca firman, renungkan firman, hidupkan firman dalam hidup kita, maka saudara akan mengalami pengalaman bertemu dengan Yesus. Banyak kali anak-anak Tuhan rindu bertemu dengan Yesus, tetapi tidak mau mengejar Yesus. Artinya tidak mau cari tahu bagaimana caranya saya bisa ketemu Yesus. Orang Majus berjuang dengan jarak tempuh yang cukup panjang, mereka tidak mengenal lelah, tidak putus asa. Kita harus ketemu dengan Yesus. Seminggu berjalan kok jauh ya, kita saling menyemangati, saudara. Sebulan, kemudian beberapa bulan sampai menginjak tahun, mereka tetap menyemangati, kita harus ketemu Yesus. Seberapa semangatnya saudara ingin bertemu dengan Yesus? Ya, saya tidak berbicara soal menghadap Tuhan, ya. Ya, ada orang berkata, Pak Pendeta, bagaimana caranya supaya saya cepat bertemu dengan Tuhan? Oh ya, ya habis ini pulang, enggak usah pakai rem, nanti cepat ketemu Tuhan. Enggak, bukan maksud itu, saudara. Artinya bertemu Yesus, artinya saudara mengalami perjumpaan pribadi dengan Allah. Seberapa rindunya saudara untuk berjuang sampai akhirnya saudara bisa berjumpa secara pribadi dengan Allah. Saudara bisa merasakan hadirat Allah. Saudara membaca Alkitab, saudara menemukan kuasa-kuasa yang mengalir di dalamnya, perkataan Tuhan yang menghidupkan saudara.
Orang Majus demikian rupa meresponi tanda dari Tuhan. Mereka mau dituntun melalui bintang. Mau enggak saudara dituntun Tuhan? Ketika kita rindu bertemu dengan Tuhan, miliki sikap hidup mau dituntun. Mungkin melalui nasihat orang-orang terdekat kita. Ayo dong doa, melalui gembala, melalui hamba-hamba Tuhan. Ya, melalui firman Allah di siaran-siaran rohani, mulai didorong di situ. Ayo doa, ayo baca Alkitab. Alkitab adalah firman Allah, isi hati Tuhan. Ketika saudara rindu bertemu dengan Yesus, cari di sini. Karena orang Majus akhirnya ketemu dengan Yesus ketika ada firman yang dibacakan. Ketika firman Allah berbicara, benar-benar bertemu. Ya. Nah, ketika mereka mulai mengambil sikap-sikap respon-respon yang bagus, mereka ketemu dengan orang-orang yang mencoba menyimpangkan. Ya. Mereka satu paham-paham yang muncul melalui Herodes. Kalau saudara perhatikan ya, Herodes ini sebenarnya dekat dengan Bethlehem. Di tempat di mana Herodes ada, itu hanya sekitar sekian mil, tidak sampai 10 mil dari tempat Yesus lahir. Bahkan ketika para tua-tua, para imam kepala dan ahli Taurat, mereka membacakan itu, saya kadang-kadang berpikir, saya lihat kok Herodes tidak membawa pasukan ya, suruh nguntit, ngikuti orang Majus ini. Ataupun para imam dan orang-orang ahli Taurat ini, kenapa mereka tidak ikut? Padahal mereka tahu firman. Mereka yang membacakannya. Mereka yang menemukannya ketika ditanya oleh Herodes. Ini yang harus kita waspadai, saudara. Ketika seseorang tahu kebenaran firman Allah, tetapi tidak mau mengikutinya, ini yang bahaya. Firman Allah hanya sebatas logika. Firman Allah hanya sebatas pengetahuan. Oh ya, ada di Mika 5 ayat 1. Oh ya, di Bethlehem. Tapi mereka tidak punya kerinduan untuk bertemu dengan Yesus. Padahal ahli Taurat. Hafal isi Taurat. Menguasai tentang Taurat. Imam kepala berarti pelayanan-pelayanan yang rohani. Ngerti tentang hal-hal yang rohani, tetapi tidak ada kerinduan untuk mereka berjumpa dengan Sang Mesias. Belum, mungkin mereka bisa berpikir seperti itu. Saudara dikasih oleh Tuhan, saat ini kita mau sama-sama merenungkan di dalam kehidupan kita. Orang Majus diberi tanda melalui tanda bintang dan mereka ngikuti. Kalau saudara baca di dalam Matius pasal yang ke-5, kita ini adalah terang dunia. Kita ini terangnya Tuhan, bintangnya Allah. Daniel 12, di situ juga dikatakan bahwa kita ini adalah bintang-bintang yang bersinar di tengah kegelapan. Ya. Sebagai bintangnya Allah, sebagai terangnya Allah, mengapa kita anak-anak Tuhan diminta untuk menghidupkan firman dalam hidup kita? Untuk menerapkan firman Allah dalam hidup kita. Karena apa? Dengan firman Allah tinggal dalam hidup kita, firman Allah itu akan terbaca orang. Ketika firman Allah itu terbaca oleh orang di sekitar kita, karena kita hidup sesuai dengan firman Allah, itu membuat mereka rindu bertemu Yesus dan bisa bertemu dengan Yesus. Ya, saudara nangkap ini? Allah begitu rindu untuk hidup kita, hidup di dalam kebenaran firman Allah. Dengan hidup dalam kebenaran firman Allah, maka perkataan kita diperbaharui, pikiran kita diperbaharui, hidup kita diperbaharui. Bangkit satu kerinduan untuk kita berubah dan bertumbuh. Kemudian Tuhan mulai menaikkan standar rohani kita menjadi dewasa rohani. Dan dengan standar dewasa rohani itu, Tuhan membawa kita untuk saya ingin jadi berkat. Saya ingin jadi terang. Saya ingin menjadi alatnya Tuhan. Coba saudara baca di dalam Yesaya pasal yang ke-8. Ya.
ayat yang ke-18. Yesaya 8 ayat yang ke-18. Sesungguhnya aku dan anak-anak yang telah diberikan Tuhan kepadaku adalah tanda dan alamat di antara orang Israel dari Tuhan semesta alam yang diam di Gunung Sion. Saudara, kita ini tanda dan alamat. Amin, saudara. Kita ini tanda dan alamat. Tanda di mana orang Majus bisa lihat bintang hidup kita bersinar. Alamat yang membuat orang bisa ketemu Yesus, karena orang yang hidup dalam firman, maka firman akan bekerja sama dengan orang seperti itu. Ketika Mika 5 dibacakan, orang Majus tahu, Bethlehem. Dan ketika keluar dari istana Herodes, bintang kelihatan lagi. Bersinergi dengan Tuhan. Saudara akan menjadi pribadi yang bersinergi dengan Tuhan. Kalau kita bersinergi dengan Tuhan, apa yang terjadi? Hidup kita akan terus menjadi berkat di banyak tempat. Dan kalau kita menjadi berkat, berarti apa, saudara? Tuhan percayakan kita menjadi salurannya. Bagaimana kita bisa memberkati orang kalau kita tidak diberkati? Seperti selang, saudara, Tuhan berkati kita untuk kita bisa memberkati. Tuhan mengurapi kita untuk kita bisa menjadi saluran urapan Allah. Tuhan memberikan kita pewahyuan atau rahasia kebenaran firman Allah untuk kita bisa membagikan firman Allah itu bagi orang lain. Kita ini menjadi saluran. Itu sinergi yang tidak akan bisa dipisahkan kalau kita terus membangun kerinduan dan akhirnya berjumpa dengan Yesus, kita pelihara itu. Orang Majus ketika berjumpa dengan Yesus, mereka bersukacita, saudara. Mereka bersukacita dan mereka sujud menyembah. Ketika seseorang rindu bertemu Yesus dan dia benar-benar menyemangatkan hidupnya, saya harus bertemu dengan Yesus, dan Yesus menuntun dia bertemu dengan Yesus, maka hal yang akan dilakukan adalah dia akan terus sujud menyembah. Dia akan sujud menyembah. Dia akan berikan perhatiannya setinggi-tingginya untuk Allah dia yang dahsyat. Dia akan taruh penghormatan kepada dia yang dirindukan. Seseorang yang mengalami perjumpaan dengan Yesus, orang itu akan melihat bagaimana Yesus itu mengubahkan hidupnya. Kandang domba aja, saya pernah sampaikan, ketika Yesus lahir di sana, kandang domba jadi sorga. Hidup kita yang bagaikan kandang, ketika Yesus lahir di situ, Yesus tinggal di dalam hidup kita, jadi sorga. Artinya apa? Suasana sorga turun, hadirat Allah kita rasakan. Dan seperti ketika tadi pujian sebelum firman Allah, saudara bisa merasakan sentuhan Tuhan. Pribadi lepas pribadi, dan itu akan terus berjalan, saudara. Saudara yang belum mengalami, percayalah saudara akan mengalami. Karena di akhir zaman Tuhan akan melawat umatnya satu persatu. Semua Tuhan ingin lawat. Karena itu milikilah kerinduan dilawat Tuhan. Kerinduan berjumpa dengan Tuhan. Dan sampai benar-benar saudara bertemu dengan Tuhan, dilawat oleh Tuhan. Dan ketika itu terjadi, saudaranya bisa berkata, Engkau baik Tuhan. Saudara hanya akan bisa tersungkur dan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena apa? Sukacita yang luar biasa tidak bisa saudara bendung. Perkataan saudara tidak akan saudara bisa bendung untuk saudara berbicara, saya sudah bertemu dengan Mesias. Ya, dan perhatikan saudara, ketika orang Majus rindu bertemu dengan Yesus, mereka dituntun oleh bintang. Saya tanya, ketika pulang dituntun lagi enggak sama bintang? Enggak, saudara. Ketika mereka mau pulang, Allah berbicara melalui apa, saudara? Mimpi. Ya, kalau saudara baca bagaimana saat itu Allah berbicara kepada orang Majus supaya mereka jangan kembali ke Herodes. Kalian jangan kembali ke Herodes.
Itu disampaikan Allah melalui mimpi. Dan Allah menuntun mereka melewati jalan yang lain, bukan jalan yang melewati Herodes. Artinya apa? Tidak lagi diperlukan bintang itu. Karena apa? Allah yang berbicara secara pribadi. Artinya ketika kita membawa seseorang bertemu dengan Yesus, maka dia akan bertumbuh dan mengalami pengenalan yang benar akan Tuhan. Orang itu akan mengalami pewahyuan secara pribadi dari Allah. Dan mungkin kita seperti Yohanes Pembaptis. Dia harus makin bertambah, aku harus makin berkurang. Yesus harus lebih tampil. Dan saya ada di belakang Yesus. Jadi artinya orang yang sudah berjumpa dengan Yesus melalui pelayanan saudara, melalui kesaksian saudara, maka orang itu juga akan dipakai oleh Tuhan. Dan kita akan dipakai untuk orang yang lain lagi. Untuk orang bisa bertemu dengan Yesus, saudara akan tetap menjadi bintang yang bersinar untuk memberkati orang yang lain lagi. Orang Majus mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus, dan Yesus juga berbicara secara pribadi dengan orang ini. Karena itu ketika saudara berjumpa dengan Yesus, selain saudara sujud menyembah, Tuhan akan berbicara secara pribadi kepada kita. Dia akan terus berbicara melalui firman Allah. Ketika saudara menghadapi masalah, persoalan, dia akan berbicara, ayo kuat, ayo semangat. Bahkan dia akan hidupkan firman-firman Allah yang saudara baca. Ketika saudara sedang menghadapi pergumulan yang berat, bahkan saudara sampai bergumul menangis, maka di situ dia hadir seolah dia sedang peluk kita. Dan dia berkata, engkau sanggup. Bangkitkan imanmu, akan selalu ada mujizat di sana. Percayalah, tidak ada mustahil bagiku. Tuhan pasti akan berbicara kepada kita. Bahkan ketika kita tidak tahu ini maksud firman Allah apa, saudara mulai terus cari tahu, berdoa, Tuhan maksudnya apa? Kenapa ada masalah seperti ini? Atau Tuhan bagaimana ke depan nanti? Saudara cari tahu, saudara tanya Tuhan, Tuhan pasti akan kasih jawaban kepada kita. Kenapa? Karena kita sudah memiliki Yesus. Bukan hanya rindu, tapi sudah berjumpa dengan Yesus, sudah dilawat oleh Yesus, dan Yesus tinggal dalam hidup kita. Ya. Keadaan seperti itulah yang dialami oleh orang Majus. Dan lihat saudara, setelah sujud menyembah, mereka memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Natal berarti memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Maria memberikan hidupnya bagi Tuhan. Yusuf memberikan hidupnya bagi Tuhan. Memberikan keluarganya bagi Tuhan. Para gembala, mereka memberikan diri mereka, hidup mereka, datang berjumpa dengan Sang Yesus. Makanya para gembala begitu pulang, mereka bersuka cita. Bahkan sebelum pulang pun ketika mereka bertemu dengan bayi Yesus, mereka bersuka cita, mereka bercerita kepada Yusuf dan Maria bagaimana para malaikat berbicara. Para malaikat menyampaikan firman Allah. Perhatikan saudara, malaikat menyampaikan firman Allah. Jadi artinya gembala ini dapat firman. Baru kemudian mereka putuskan, ayo kita ke Bethlehem untuk berjumpa dengan Yesus. Jadi ada firman dulu yang membuat mereka bisa bertemu dengan Yesus. Orang Majus Mika 5 dulu, baru mereka bisa ketemu dengan Yesus di Bethlehem. Ya. Mereka bercerita tentang bagaimana malaikat bersukacita setelah menyampaikan firman Allah, kabar sukacita itu. Ya. Dan karena itu saudara, kenapa sih kita harus didorong? Ayo baca Alkitab. Karena ini perisai bagi kita saudara. Ini yang memproteksi hidup kita. Ini yang memberikan kita kekuatan. Ya. Kenapa? Seperti tadi, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Dia tahu, dia sudah penuh dengan dosa. Sampai akhirnya Tuhan lawat dia. Bangkit kerinduan untuk Tuhan terus berkarya dan tinggal dalam hidupnya. Maka akhirnya apa? Dia berikan yang terbaik. Dia pecahkan buli-buli yang berisi minyak narwastu itu dan dia curahkan. Dia persembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Orang Majus beri yang terbaik bagi Tuhan, emas, kemenyan, dan mur.
Ini 3 jenis benda yang sangat berharga di zaman itu. Mereka memberikan sesuatu yang tidak dibeli di jalan. Tidak, cari, kita mau kasih apa ya? Kita mau kasih apa? Punyanya apa? Punya Mas. Ada kemenyan. Ini kasih. Enggak, saudara. Jauh-jauh hari di dalam kerinduan mereka, kita nanti akan persembahkan ini. Natal berarti memberi yang terbaik. Menyiapkan untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan. Bukan hanya hidup kita. Ada banyak hal yang kita bisa buat bagi kemajuan pekerjaan Tuhan. Ini Tuhan yang terbaik. Amin, saudara. Buka hati kita. Kalau saudara rindu bertemu dengan Tuhan, buka hati kita. Izinkan Dia hadir dalam hidup kita. Ya. Katakan, ku buka hati Tuhan untuk jamahan-Mu. Kita angkat pujian ini.